Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramsi dari SD Islam Abroad. Kami akan menjelaskan tentang modul bagian yang ketiga, yaitu perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Sebelum masuk ke itu, kami ada beberapa hal yang perlu sampaikan dari pengembangan emosi, yaitu yang pertama tentang emosi. Emosi apa itu? Perasaan yang ada dalam diri seseorang. Seseorang pasti akan merasakan emosi. Di antaranya ada dua hal: marah, senang, sedih, dan banyak lagi yang lainnya. Tentunya selaku manusia pasti pernah merasakan yang namanya marah, entah dari bercanda atau bergurau, bahkan banyak hal yang tidak disangka-sangka terjadinya marah tersebut. Sedangkan senang, begitu juga. Senang itu tanpa ditebak, tahu-tahu ada perasaan senang, gembira, itu juga termasuk pengembangan emosi. Fungsinya emosi terhadap perkembangan anak. Sekarang kita bahas tentang perkembangan anak. Bentuk komunikasi menyampaikan perasaannya. Bagaimana perasaan seorang ini akan terbentuk ketika mengetahui perasaan anak tersebut. Jadi bentuk komunikasi penyampaian perasaan anak. Kadang-kadang kita tidak tahu perasaan, bisa saja melalui dia menangis atau dengan cara teriak-teriak dan banyak lagi. Kemudian bentuk kepribadian seorang anak, jika tidak suka sesuatu akan mulai sedih. Biasanya diawali dengan dia menangis. Kemudian setelah itu menyampaikan apa yang jadi keinginannya. Baru ketahuan apa yang menjadi bentuk kepribadiannya. Bagian yang kedua yaitu sosial. Kalau kita dilihat dari proses pembelajaran menyesuaikan diri terhadap norma atau aturan. Jadi kalau kita bahas tentang sosial, tentunya ada sangkutnya dengan masyarakat. Kemudian proses pembelajaran yang disukai oleh anak terdiri dari beberapa hal. Norma diantaranya karena itu termasuk manusia yang disebut dengan makhluk sosial, butuh sama orang lain. Artinya tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Awal dari tahapan perkembangan emosi anak saat biasanya ketahuan ketika dia menginginkan sesuatu. Bentuknya yang kita inginkan dan kita ketahui diantaranya ada beberapa hal sosial. Yang pertama, pembangkangan. Kalau kita mengartikan dari pembangkangan, jadi di sana kita bisa melihat dia tidak mau dengan aturan yang sudah kita bentuk. Misalnya kita seorang pendidik, kita mengarahkan kepada anak tersebut, tapi dia sulit untuk menerima apa yang menjadi penyampaian kita. Kemudian bentuk tingkah laku sosial yang kedua adalah perselisihan. Pasti setiap manusia itu mempunyai perselisihan, apalagi seorang anak pasti akan merasakan di mana dia butuh perhatian, entah dari orang tua, teman, guru, pasti di sana ada. Kemudian yang berikutnya adalah persaingan. Ini pasti akan ada. Di sana ada beberapa yang kami ketahui tentang persaingan tersebut. Misalnya dari tingkat kemampuan pikiran, kemudian kelebihan dari tentang pelajaran. Kemudian berikutnya yaitu kerjasama. Kalau kita tahu kerjasama itu sangat dibutuhkan, tapi kita lihat
positif dan negatifnya dulu. Kalau di dunia pendidikan, kerjasama itu dalam artian misalnya ketika mengadakan acara kegiatan kelompok itu boleh kita melaksanakan kerjasama. Berbeda dengan kerjasama dalam ujian, itu yang tidak diperkenankan. Kemudian berikutnya adalah berpuasa. Berpuasa di sini ya, jadi keinginannya itu melebihi apa yang dia keinginkan, berani, kemudian membantang dan semacamnya. Egois. Kalau kita bicara egois, wah ini sulit, yang kita diatur maunya sendiri, dan di sana apa yang jadi keinginannya harus apa diinginkan dan dikabulkan. Yang terakhir itu bentuk tingkah laku sosial adalah simpati. Simpati di sini perhatian kita terhadap orang lain. Yang terakhir adalah spiritual. Nah, diartikan dalam pengalaman manusia. Kalau kita melihat dari pengalaman manusia, kita dilahirkan ke dunia ini tidak langsung menjadi manusia yang utuh. Nah, diawali dari masa transisi, itu dalam melaksanakan tujuan makna kehidupan yang ada di dunia ini. Di antaranya kita harus mempelajari makna kehidupan, bagaimana proses awalnya adanya kita di dunia ini. Nah, kemudian tambahan yang pada diri anak itu adalah dinilai sejak dini. Penilaiannya bagaimana? Nah, ini ketahuan mulai sejak dini akan menjadi manusia yang bermanfaat dan bermutu. Demikian penjelasan kami tentang perkembangan emosi, sosial dan spiritual peserta didik. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.